Hai all, balik lagi sama aku Ami Wibowo, dimana aku suka sharing video tentang planning, budgeting, reviews, dan terkadang vlog. Di video kali ini aku udah prepare untuk ngelakuin cash planning for the week. Jadi ini salah satu video yang aku suka banget nonton di dalam YouTube community, dan aku harap teman-teman juga suka. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah ngeklik channel aku dan nonton video aku. Semoga kalian suka dengan kontennya. Sorry ya, ada tukang roti lewat, maklum ini daerah komplek perumahan, jadi kalau pagi pasti akan cukup ramai suaranya. Oke, jadi balik lagi, aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah ngeklik video aku. Dan kalau kalian suka videonya atau kalian suka dengan konten-konten terkait planning and budgeting, so ya kalian bisa klik like dan juga subscribe. Oke, kita langsung ke videonya. Jadi seperti yang tadi aku bilang, aku mau cash planning for the week. Ini aku udah perkirakan lebih dulu kira-kira yang mau aku cash stuffing di minggu depan itu apa aja di minggu ini. Dan ini dompet yang aku pakai harian, tapi terkadang aku juga suka rotate sih antara dompet yang ini atau dompet aku yang kecil yang warna hitam. Dan saat ini aku lagi pengen balik lagi ke si dompet ini, dan ini dompet yang aku beli dari Planner by Nurul. Dia itu punya toko online, tapi dia sebetulnya basisnya di Malaysia. Jadi kalau teman-teman pengen punya dompet kayak aku tapi belum ada budgetnya untuk beli dari Malaysia, kalian bisa cek toko online di Indonesia, ada juga toko online store. Nanti aku akan link di description box. Dia juga jual dompet kayak gini dan banyak dompet-dompet ataupun binder-binder lain yang bisa kalian pakai untuk keperluan budgeting kalian. Baiklah, karena aku udah kasih tahu intronya seperti apa, jadi kita bisa mulai untuk cash planningnya. Sebelumnya untuk minggu ini aku budgetnya lumayan padat, maksudnya lumayan ketat. Aku cuma punya 838.000 yang bisa aku anggarin untuk minggu ini. Oke, yang pertama untuk belanja mingguan. Jadi karena ini juga minggu terakhir ya di September, jadi untuk gajian September minggu depan itu udah ada gajian baru, jadi aku juga belum ada rencana juga untuk ada big expenses or ada field trip or anything. Jadi groceries ini aku cuman mau anggarin di 100.000, karena nanti paling aku cuman beli beberapa keperluan untuk bekal anak-anak. Lalu untuk coffee, kemarin ini aku anggarin karena ya aku pengen minum kopi, tapi aku juga baru aja ketemu sama dokter ahli gizi dan dia menyarankan untuk aku ngurangin minuman-minuman manis. Jadi kayaknya untuk coffee ini minggu depan aku skip. Begitu juga dengan eating out, karena untuk eating out ini udah di cover di amplop ataupun di tabungan yang lain, dan kadang ini juga di cover oleh pak suami. Jadi sementara ini aku skip dulu, tapi aku mau langsung ke transportasi, karena transportasi ini aku selalu pakai ya. Jadi setiap minggu itu aku bayar setidaknya 20.000 sampai 25.000. Makanya untuk transportasi ini mau aku anggarin di 125.000. Oke, lalu untuk bensin sama seperti biasa ini di 300.000. Sebenarnya sih untuk satu mobil yang operasional aku sering pakai itu udah diisi penuh minggu kemarin, dan biasanya dia bisa dipakai sampai dengan 2 minggu. Tapi untuk mobil yang operasional yang terjemput anak dan juga dipakai oleh pasu tuh biasanya 2 minggu sekali. Dan karena minggu kemarin yang diisi itu mobil aku, jadi kemungkinan minggu ini akan isi mobil yang dibawa pasu. Lalu untuk anak-anak ini aku anggarin di 75.000 seperti biasa, karena ini akan dipakai kakak. Tapi kindness aku isi di 20. Miscellaneous ini aku skip dulu karena anggaranku sangat ketat ya. Jadi kalau nanti ada sisa mungkin aku akan alokasiin lagi untuk si miscellaneous. Oke, jadi sekarang setelah dimasukin semua aku masih punya 218.000. Aku cuma bisa prioritasin ke beberapa amplop. Salah satunya yang ada di dalam savings binder aku. Oh wait, it's not in the savings binder. I think it's the high priority binder. Ya,
Jadi ini high priority binder aku atau si binder hitam. Ini semua yang selalu aku prioritasin lebih dulu ketika ada budgetnya. So yang pertama aku mau prioritasin karena anggarannya cuma tinggal 200.000. Aku harus isi kids activity. Jadi ini untuk keperluan kelas tambahan atau ekstrakurikuler, ekskulnya kakak. Itu dia milih robotik. Dan ini setiap minggu aku anggarin di 100.000 supaya aku bisa reach goal, yaitu 800.000 sampai 1,8 selama setahun. Jadi saat ini baru kekumpul 500.000. I don't know if you can see it, 500.000. Jadi aku masih harus terus top up sampai dengan nanti reach seenggaknya 800.000, karena itu untuk pembayaran di semester, pembayaran cicilan pertama ya kalau aku biasa bilang. Ya, jadi ini aku ngumpulin targetnya 1,8 sampai dengan akhir semester, akhir tahun ajaran. Lalu untuk laptop ini juga aku prioritasin. Kalau teman-teman rajin nonton video aku pasti tahu biasanya ini nggak ada di binder high priority. Tadinya amplop laptop ini adanya di savings binder aku karena ini semacam tabungan atau balik lagi ke tabungan. Tapi karena ini juga salah satu pos yang pengen aku cepet-cepet selesaiin, karena kalau ini tuh sebetulnya ngambilnya dari pos uang jajannya kakak. Jadi kakak kayak bayar kembali ke aku, tapi untuk aku masukin ke tabungan. Makanya ini aku taruh di high priority binder untuk sementara sampai nanti dia lunas. Dan saat ini sih udah 10,4 ya. Jadi bentar lagi nih lunas dan ya dia nggak akan ada lagi di high priority binders aku. Oke, ini saat ini masih ada 68.000. Aku mau masukin ke family and friends binder atau my tan binder. Ini karena ada ulang tahun yang bentar lagi akan datang. Maksudnya sebentar lagi ulang tahun ibuku dan ulang tahunnya kakak juga semakin dekat. Makanya aku mau anggarin untuk mereka berdua. Tapi karena anggarannya terbatas, aku mau anggarin untuk mamku itu 50. Karena dia yang lebih dulu dan saat ini baru kekumpul 545.000. Lalu untuk B saat ini 200.000. Aku terpaksa baru bisa masukin 18.000 aja. Oke, it's a little bit tight. So mungkin ini aku mau double check dulu, karena kadang ketika aku lagi ngerjain sesuatu sambil bicara aku suka bikin salah. Ini aku mau double check dulu benar atau enggak nominalnya di 838.000. Oke. Oke, ini benar di 838.000 dan sekarang aku tinggal masukin ke pecahan masing-masing karena aku biasanya tukerin ke bank. Jadi itu kenapa aku punya cash planning sheets ini. Jadi kalau teman-teman belum pernah lihat, ini cash planning sheets dimana aku bisa nentuin berapa nominal atau pecahan yang aku butuhin untuk masing-masing anggaran. Jadi untuk groceries ini 100.000, aku mau pakai uang 100.000 aja. Untuk groceries not recommended to use bigger denomination. Salah. Jadi kalau untuk petrol ini aku mau pakai 3 lembar 100 ribuan. Lalu untuk groceries ini biasanya aku pakai pecahan kecil, tapi karena suka bingung jadi aku lewatin dulu. Aku pakai yang gampang dulu. Kids activity ini 50.000, 2, laptop 50, kids 50, 70 dan 5.000, jadi 75.000. Kindness 10 ribuannya 2. Transportasi ini aku biasanya pakai 20 ribuan 5 dan 5 ribuannya 5. Lalu untuk untuk mom ini 50.000 dan B ini aku mau pakai 2 ribuan aja, jadi 9 lembar 2 ribuan. Lalu untuk groceries karena aku butuh 100 ribuan ya, ini aku mau pakai 50.000, 20 ribunya 2 di kan 100 tambah 20 tambah 20, ini 10 mungkin.
160 dan 10 ribuannya 4. Oke, jadi 200.000. Sekarang tinggal aku jumlahin ke bawah dan hasilnya harusnya tally jadi 838. Oke, jadi untuk pecahan 100.000 aku butuh 3 lembar. Ini di 300.000. Pecahan 50.000 nya 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 300.000 juga. Lalu 20.000 nya 5, 7, 8, 160. Whoopsie. Aku suka bolpen ini yang aku dapat dari Yume Project, saya ingat. Dari Planner by Nurul kalau nggak salah. Tapi aku nggak suka kalau ketika aku harus pakai white tape, jadinya dia agak-agak merusak ya. Makanya aku nggak begitu suka bolpen yang kayak gini ujungnya, tip-nya. Aku lebih suka bolpen yang biasa. Lalu untuk pecahan 10 aku butuh 6 lembar, jadi ini 60.000. Pecahan 5.000 nya aku butuh 6 lembar, jadi 30.000. Dan pecahan 20 nya aku butuh 19 lembar, jadi 38.000. Oke, jadi 300, 160, 60, 30, dan 38.000. Wow, there's a mistake. Aku kelebihan 50.000. Let me check ya. Oke, ini aku udah cek, udah bener 838.000. Jadi tadi aku buat kesalahan di beberapa tempat, tapi udah aku betulin. Dan sekarang seperti biasa, aku cukup ambil post-it. Hopefully bank yang aku mau datengin nanti atau yang biasa aku pakai punya pecahannya, karena beberapa kali dia lagi nggak punya pecahannya. Jadi aku dikasih pecahan dengan dominasi yang lain, dengan nominal yang lain. Tapi nggak apa-apa sih, it all works fine. In the end itu tetap duit, bisa aku pakai, jadi nggak apa. Ini 100.000 nya aku butuh 3 lembar, jadi ini 300.000. Lalu untuk 50.000 nya aku butuh 6 lembar, ini juga 300.000. Untuk pecahan 20.000 nya aku butuh 6, jadi 120.000. Lalu untuk pecahan 10.000 nya aku butuh 5, totalnya di 50.000. Pecahan 5.000 nya aku butuh 6 lembar, jadi 30.000. Dan terakhir untuk pecahan 2.000 nya aku butuh 19 lembar, jadi 38.000. Oke, jadi ini secara total 838.000 yang perlu aku tukerin ke bank. Dan untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali datang ke channel aku nggak nukerin semuanya sih sebetulnya, karena biasanya untuk pecahan yang besar itu udah langsung aku ambil dari ATM aja, dan nanti biasanya aku ambil sekaligus, lalu nanti yang kecil-kecil ini nih yang aku warnain, jadi pecahan 20, pecahan 10, dan pecahan 2.000 itu yang bakal aku tukerin ke bank. Jadi ini kalau di total 120, 50, 30, dan 38.000. Ini 238.000 yang bakal aku tukerin ke teller. Ya, jadi kayak gitu cara aku untuk cash planning setiap minggunya. Mungkin buat beberapa ini kayak agak ngerepotin ya, kenapa aku harus ambil uangnya di bank, padahal kan sekarang semua bisa dibayar pakai QR, kita juga bisa transfer, ada kartu debit. Tapi buat aku ngelakuin ini satu menyenangkan, dan yang kedua aku jadi lebih ke kontrol. Dan ya aku pun menggunakan cash envelope system ini atau cash system ini juga 50-50, karena ada beberapa transaksi yang nominalnya besar dan rutin, itu biasanya aku udah langsung pakai internet atau mobile banking. But cash envelope system buat aku menyenangkan, dan aku bisa saving, karena sebelumnya waktu aku belum ngelakuin program ini aku jarang banget bisa saving setiap bulannya. Tapi sejak aku nyisihin sedikit demi sedikit, akhirnya sekarang aku bisa savings, dan aku selalu punya alokasi untuk
kegiatan-kegiatan keluarga kami. So yeah, I guess that's it for today's video. Seperti biasa, aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up and subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan aku akan ketemu kalian lagi di video aku berikutnya, yaitu ketika aku cash stuffing untuk uang minggu ini. With that said, thank you for watching. I'll see you in my next video. Bye!